Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Apa kabar ayah bunda? Sebelum kita memasuki tema 5, mari kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendalaman materi. Tema 5, pengalamanku. Perhatikan anak-anak ya. Menyelesaikan masalah panjang benda. Jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Akan tetapi, jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini ya anak-anak ya. 1 meter sama dengan 100 cm atau sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Untuk dapat menyelesaikan dengan tepat, kita perlu memahami soal dengan baik. Nah, anak-anak, ketika kalian ingin menyelesaikan masalah, berarti kalian harus memahami soalnya dengan baik dulu. Kalian pahami. Pilihlah operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikannya. Perhatikan dulu soalnya, setelah itu kamu memilih operasi hitung yang tepat itu bagaimana. Nah, sekarang perhatikan. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Atau sebaliknya, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Di sini ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk saat ini kita masih belajar tentang meter dan sentimeter. Ini dibuat untuk patokan ya anak-anak ya. Sampai di sini bisa dipahami? Contoh soal panjang benda. Perhatikan anak-anak. Saki mempunyai 2 bambu yang sama panjang. Panjang setiap tongkat 100 cm atau 1 meter. Berapa meter jumlah panjang kedua bambu? Penyelesaiannya 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm. Atau 200 cm sama dengan 2 meter. Bisa dipahami? Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang matematika, sekarang kita akan belajar tentang di tempat wisata. Menyimak pembacaan puisi. Perhatikan ya, ini kita masih belajar tentang puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasinya, intonasinya, dan ekspresinya. Nah, artikulasi itu apa ya? Artikulasi itu berarti kejelasan pengucapan. Ketika kamu membaca puisi, ucapkan dengan jelas. Intonasi apa ya intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada, berarti nadanya harus tepat. Ekspresi itu bagaimana? Ekspresi itu berarti raut wajah kita. Jika kita membaca puisinya tadi kok puisinya sedih, ekspresi wajah kita harus sedih. Ketika kita membaca puisi yang sedang bahagia, berarti ekspresi raut wajah kita harus bahagia. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya, masih dalam puisi. Menjelaskan makna kata dalam puisi. Yang pertama, kamu dapat mencari makna kata yang belum kamu ketahui dengan kamus. Jadi, di puisi itu ada makna kata yang belum kamu ketahui, silahkan kamu mencarinya di kamus. Yang kedua, selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tuamu atau guru. Nah, kamu bisa juga bertanya, boleh dengan kakakmu, atau mamamu, atau ayahmu. Yang ketiga, dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Nah,
Dengan kamu mencari makna kata tadi, kamu akan lebih paham apa sih isi puisi ini. Nah, kamu akan mengerti, oh ternyata puisi ini puisi yang sedih. Oh, ternyata puisi ini adalah menggambarkan suasana hati yang gembira. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Menulis puisi. Ada beberapa langkah ketika kalian menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Nah, kalian tentukan dulu temanya mau apa, harus ditentukan. Jadi tidak boleh asal. Yang kedua, menulis kata-kata yang indah sesuai dengan tema. Nah, jadi menulisnya kata-kata yang indah harus sesuai dengan temanya. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Disusun, jadi tidak asal ya, tidak asal ditulis, tapi disusun yang rapi ya, untuk menjadi beberapa baris dalam puisi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang permintaan tolong. Kalau minggu-minggu kemarin sudah kita ulas sedikit ya anak-anak ya. Yang pertama, jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Nah, berarti ketika kita minta tolong harus kita ucapkan dengan baik, dengan santun, tidak boleh dengan membentak ataupun marah. Yang kedua, permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Nah, tadi sudah ya. Yang ketiga, jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Tapi sebaliknya, jika ketika kita minta tolong dengan nada yang tinggi, dengan marah, atau dengan membentak, kira-kira orang mau tidak menolong kita? Pasti tidak mau ya. Berarti ketika kita minta tolong, kita harus mengucapkannya dengan santun dan lembut. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kita sampai di PKN ya anak-anak ya. Pengalaman sila keempat Pancasila di tempat wisata. Kemarin kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Masih ingat nggak? Sila keempat ini simbolnya apa? Iya, sila keempat ini simbolnya kepala benteng. Perhatikan, sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, mencari jalan baiknya. Yang ketiga, dalam bermusyawarah kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ketika ada orang berpendapat, kita harus menghormati. Oke, kita lanjut ya. Pengalaman sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Contohnya, kamu dan ayahmu beserta ibumu ingin ke tempat wisata. Nah, tempat mana yang akan dikunjungi? Nah, untuk itu kita harus berdiskusi dulu. Tempat mana? Tidak boleh kok aku maunya ke sini. Itu namanya mementingkan ego sendiri. Harus dimusyawarahkan tempat mana yang akan dituju. Contohnya seperti gambar ini ya. Mereka sedang menjelaskan masalah dengan berdiskusi. Adalah pengalaman yang sesuai dengan sila keempat. Nah, ini mereka sedang berdiskusi tentang tempat wisata mana yang akan dituju. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, perhatikan. Ini salah satu diskusinya ya anak-anak ya. Contoh yang didiskusikan tadi. Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Nah, di mana dulu? Terus, perlengkapan yang perlu untuk disiapkan di tempat wisata. Nah, ini juga harus disiapkan. Terus selanjutnya, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Kalau hanya ingin ke Solo misalkan, oh bisa naik
mobil pribadi. Tapi kalau harus misalnya ke luar negeri atau ke Bali atau ke tempat manapun yang cukup jauh, nah biasanya menggunakan alat transportasi seperti pesawat. Selanjutnya, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Nah, ini juga perlu. Walaupun kita berwisata, kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita. Kira-kira makanan apa yang akan dibawa. Jadi, semua hal ini sebelum berwisata, ini semua didiskusikan dulu ya, didiskusikan dulu tempat yang ingin dikunjungi, perlengkapan yang mau dibawa, terus kita nanti ke sana menujunya mau naik apa, terus makanan apa yang perlu diperlukan selama dalam perjalanan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, perhatikan ya. Pengalaman sila kelima Pancasila di tempat wisata. Coba sila kelima. Kemarin lambangnya apa ya sila kelima? Siapa yang masih ingat sila kelima? Ya, sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Perhatikan, yang pertama, suka bekerja keras ya, selalu gigih, suka bekerja keras, tidak mudah menyerah. Yang kedua, hidup secara hemat, hidupnya tidak boros, mengeluarkan sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi tidak berlaku boros. Yang ketiga, menghargai orang lain. Nah, selalu menghargai, tidak boleh acuh atau diabaikan begitu saja juga tidak boleh, harus selalu menghargai. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, kita harus bersikap adil. Contohnya kamu dengan adikmu di rumah, ketika kamu dibelikan oleh-oleh oleh ayahmu, ketika membaginya harus adil. Misalkan dibawakan 4, berarti kamu 2, adik 2. Tidak boleh kok kamu 3, adik 1. Itu berarti tidak adil. Yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, harus kamu laksanakan hakmu, hak di rumah, hak di sekolah, dan kewajibanmu di rumah dan kewajibanmu di sekolah harus dilaksanakan dengan seimbang. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Nah, harus ada sikap yang kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, kita memaksakan kehendak, memaksakan orang lain itu juga tidak boleh. Itu namanya kita mementingkan ego sendiri. Itu juga yang sikap-sikap yang harus kita hindari dalam melakukan musyawarah. Yang kedua, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Ini juga tidak boleh. Maunya pendapat kita didengar, tapi pendapat orang lain tidak didengar. Itu juga tidak boleh ya. Kalau kita ingin dihargai orang lain, kita juga harus bisa menghargai orang lain. Yang ketiga, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, ini juga tidak boleh ya anak-anak ya. Ketika ada temanmu atau saudaramu yang sedang melakukan musyawarah, ketika berbicara terus kamu potong, itu juga tidak boleh, tidak sopan. Biarkan disampaikan dulu sampai selesai, baru setelah itu kita menyampaikan pendapat kita. Tetapi kalau ada yang memberikan pendapat kok langsung dipotong, itu tidak boleh dan tidak sopan. Nah, perhatikan nih, Bu Guru punya gambarnya. Ini sedang antri di loket. Ini apa ya ini ya? Oh, antri di loket kereta gantung. Perhatikan, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan adalah contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Maaf, pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini kita harus mengantri dulu. Kalau tiba-tiba datang belakangan kok langsung di depan, itu bukan contoh yang baik dan itu tidak boleh ditiru. Kalau memang antri ya harus antri karena semua itu ada aturannya.
Nah, sekarang kita belajar SPDP ya anak-anak ya. Mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Perhatikan, wah di sini ada bunganya anak-anak. Bunganya cantik sekali ya. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bu, kalau tidak dibentuk apakah bisa dibuat dengan bagus? Kurang bagus, harus dibentuk dulu. Kira-kira kalian ingin membuat apa? Yang kedua, bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Misalkan kamu ingin membuatnya dari daun. Nah, padahal daun itu kalau masih segar warnanya hijau, tapi kalau sudah kering warnanya akan coklat. Itu juga kurang bagus dan tidak bisa ya. Jadi menggunakan kertas ataupun plastik. Yang ketiga, kamu dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran atau majalah bekas ya. Kamu bisa menggunakan dengan bahan-bahan bekas itu. Kalau misalkan kertas kok masih digunakan atau buku yang masih digunakan, terus kamu gunakan kok disobek begitu juga tidak boleh ya. Menggunakan bahan-bahan yang sekiranya sudah tidak digunakan. Oke, mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, ya. Bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Karet, plastik, plastisin, kain perca, benang wol, ataupun kertas. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Nah, kalau bahan saja langsung ditempel, apakah bisa menempel? Tidak bisa, kita harus memerlukan alat-alat lainnya. Oke, kita lanjut ya. Mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kalau bahan alam itu yang membuatnya siapa anak-anak? Yang membuat adalah Allah. Yang ketiga, kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Nah, ini dulu di semester 1 sudah pernah ya kita membuat hiasan dengan bingkai foto. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ada beberapa alat untuk membuat kerajinan sebagai berikut. Nih, perhatikan gambarnya. Memotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh alat memotong adalah gunting. Nah, ini kita potong kertasnya. Yang kedua, perekat. Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda atau bisa disebut juga dengan lem. Contoh alat perekat adalah lem dan selotip. Ini juga bisa ya anak-anak ya. Yang ketiga, pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contohnya pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol warna, dan cat air. Kenapa diberi warna? Supaya tampilannya ini lebih indah, lebih hidup. Jadi ketika dilihat, wah lebih menarik. Oke, yang terakhir, apakah kamu punya foto saat berlibur ke tempat wisata atau di kampung halamanmu? Coba membuat sebuah karya. Nah, ini contohnya tadi ya. Digunting dulu. Setelah digunting, kita buat sketsanya dulu ya. Ini sketsa untuk dihias. Setelah itu, sketsa tadi yang sudah dibuat ini bulat-bulat ini ya, diberi lem atau kalau selotip juga boleh. Setelah itu silahkan ditempel. Ini seperti biji ya anak-anak ya, ditempel untuk dihias. Kenapa dihias? Tujuannya supaya lebih menarik. Nah, ini jadinya ya.
Ini tampilannya akan lebih menarik. Gitu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah materi tema 5 subtema 4 sudah selesai. Untuk itu, anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah, selalu menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, selalu menghormati orang tua. Belajarnya juga jangan lupa ya. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.